Baik, selamat pagi para peserta sharing Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, SKVUMI seri 3 yang bertema Perencanaan Karir dan Pengembangan Kompetensi Mahasiswa. Kita akan mulai acara sharing Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, SKVUMI seri 3 pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Memang sangat pantas sekali, berkompeten untuk berbicara tentang apa yang menjadi tema kita hari ini. Karena itu Pak Yohanes, kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan materi yang bermanfaat kepada mahasiswa dan Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Siap, terima kasih. Saya coba share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Oke, Pak. Sudah ya? Sudah mantap. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dekan, kepada Universitas Metodis Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit sharing ilmu, sharing pengalaman lah ya untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Metodis Indonesia, sedikit mengenai pengembangan karir dan juga pengembangan kompetensi untuk mahasiswa dan mahasiswi. Oke, untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai building capability to succeed in your career. Jadi bagaimana kita membangun kapabilitas kita atau kompetensi ya bisa kita sebut untuk bisa sukses di dalam karir kita nantinya. Mungkin nanti saya akan banyak berbicara mengenai fakta-fakta yang ada saat ini. Jadi mungkin kalau yang istilahnya secara teoritis, mungkin nanti Bapak Ibu dari dosen yang bisa memberikan lebih detail. Kalau saya nanti akan berbicara tentang apa sih yang terjadi kenyataannya di lapangan itu seperti apa sih. Mungkin sedikit perkenalan tadi sudah diperkenalkan. Saya S1, S2, benar tadi Bapak Dekan bilang bahwa saya dari engineering. S1 saya mechanical engineering, spesialisnya di marine offshore. Kemudian S2 saya masih juga engineering, spesialisasinya di oil and gas, tapi di dalam perjalanannya saya melihat situasi dan keadaan, kemudian saya juga melihat ke dalam diri saya bahwa pada dasarnya saya itu senang untuk mendevelop orang. Saya suka untuk mendevelop orang lain, dan ini sebetulnya secara tidak sadar saya lakukan itu sejak SMP dan SMA. Jadi setelah itu saya balik ke Indonesia, memutuskan untuk switch karir untuk menjadi seorang Human Capital Management Consultant. Dan itu saya laksanakan sampai saat ini, dan tadi benar kata kuncinya adalah ya kita harus menyenangi apa yang kita lakukan. Di sini saya senang untuk mendevelop orang, makanya saya juga ambil sertifikasi juga untuk JHRP dan juga menjadi seorang coach. Ini saya lakukan berdasarkan atas ya kesenangan saya, passion saya terhadap untuk membangun orang lain itu. Oke. Sebentar. Oke, pertama-tama kalau dari gambar ini pasti kita bisa melihat mahasiswa-mahasiswi itu juga banyak yang bertanya-tanya, baik itu mahasiswi yang masih tingkat awal ataupun sudah yang mau lulus. Biasanya banyak pertanyaan seperti, apa yang ingin saya lakukan ketika saya nanti sudah lulus? Banyak mahasiswa-mahasiswi masih belum menemukan jawaban ini karena ya mungkin masih belum mendapatkan gambaran. Nah, mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa mulai berpikir apa sih yang ingin dilakukan. Kemudian ada juga yang berpikir, pekerjaan impian saya itu sebenarnya apa sih? Saya kok nggak tahu, saya kok masih belum menemukan hingga saat ini pekerjaan yang benar-benar saya inginkan seperti apa. Itu mungkin banyak pertanyaan juga yang muncul. Sama juga mungkin kalau untuk mahasiswa yang sudah tahu apa tujuannya, pengen kerja apa, tapi apakah saya kompetitif? Apakah saya nanti bisa bersaing? Itu juga sebuah pertanyaan yang sekiranya nantinya harus bisa terjawab di akhir ketika kita sudah lulus dan ingin mendapatkan pekerjaan. Dan mungkin mulai dari sini kita akan berbicara mengenai fakta-fakta yang ada ya. Mungkin fakta-fakta ini mungkin kadang-kadang menyakitkan, tapi ya ini adalah kenyataan
fakta dan data yang ada, dan kita harus bisa belajar dari fakta-fakta tersebut. Fakta yang pertama yang saya temukan itu adalah employers itu nggak terlalu happy dengan rekrutan dari fresh graduates. Itu faktanya. Kenapa? Mereka bisa itu menyebut sekitar 70% mereka itu hanya biasa aja. Jadi nggak yang bagus-bagus amat, tapi juga nggak jelek-jelek amat. Dan 24% para pemberi kerja itu bilang bahwa fresh graduates itu jelek. Mereka belum siap untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi mereka istilahnya secara teori mungkin mereka bagus, secara akademik bagus, tapi ketika terjun di lapangan, mereka tidak bisa perform dengan baik. Dan bahkan hanya 6% yang bilang bahwa fresh graduates itu cukup bagus untuk bisa melaksanakan pekerjaannya. Dan ini adalah sebuah fakta yang mungkin agak sedikit pahit bagi fresh graduate, tapi kita harus belajar dari sini dan nanti kita harus memecahkan gimana supaya kita bisa menjawab atau menyangkal kenyataan ini ya. Bukan menyangkal, tapi membuktikan bahwa fakta yang ada ini bisa dirubah. Jadi merubah yang 6% menjadi 70% kalau bisa ya. Dan harus berusaha untuk bisa. Dan kemudian Mas Menteri juga menyatakan kurang lebih dari 80% fresh graduates itu bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan jurusannya. Dan saya rasa teman-teman mahasiswa dan mahasiswi saat ini juga sudah paham dan sudah mengetahui mengenai hal ini. Banyak sekali teman-teman yang dari jurusan lain kerjanya nggak sesuai. Dan hal ini, data ini juga diperkuat lagi oleh data yang dimiliki dari kompas.com, bahwa hanya sekitar 27% dari mahasiswa atau mahasiswi fresh graduates itu yang bekerja sesuai dengan jurusannya. Jadi banyak sekali faktor yang sangat mempengaruhi mengenai bagaimana orang itu bisa mendapatkan pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang pertama, itu sangat memberikan dampak yang signifikan untuk karir ke depan. Kemudian ada beberapa fakta yang lain yang ini juga harus kita bisa terima dan kita harus bisa pelajari bagaimana nanti bisa menjadikan pelajaran buat kita, yaitu bahwa banyak sekali fresh graduate itu yang masih nganggur atau tidak di-hire oleh para pemberi kerja. Dari Jobstreet sendiri, dia sudah melakukan survei beberapa alasan bahwa para fresh graduate itu tidak diterima atau tidak dipekerjakan. Itu alasan yang pertama adalah para fresh graduates ini meminta gaji yang sangat tinggi atau tidak realistis, atau benefitnya pengen yang bagus-bagus. Apalagi sekarang di eranya startup, mereka banyak mendengar bahwa fresh graduate gajinya tinggi sekali. Tapi sebetulnya ini juga harus kita lihat juga bahwa mereka mendapatkan gaji yang tinggi itu apakah sesuai dengan kemampuan enggak. Jadi kita harus juga melihat kemampuan kita sampai seperti apa. Apakah kita layak untuk mendapatkan gaji seperti itu, dan kemudian di market itu sebetulnya rata-rata gajinya itu berapa. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menentukan ekspektasi gaji kita yang pertama. Karena itu sangat menentukan nanti. Kemudian fakta yang kedua, alasannya adalah di era yang sekarang ini masih banyak fresh graduates itu yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang masih lemah. Padahal sekarang ini bahasa Inggris itu harusnya sudah menjadi hal yang wajar dan wajib. Kompetensinya dimiliki oleh semua mahasiswa. Karena sekarang ini kita sudah ada di dunia yang global, mostly mereka akan berbicara dengan bahasa Inggris. Jadi di sini kemampuan bahasa Inggris atau kompetensi untuk berbahasa Inggris itu menjadi sangat penting. Dan sedangkan kenyataannya saat ini masih banyak mahasiswa kita yang masih tidak mau mengembangkan potensi bahasa Inggris. Mungkin kita juga jangan terjebak dengan nasionalisme sempit ya, bahwa ya kita orang Indonesia harusnya berbahasa Indonesia, tapi ya kita harus ready dengan kenyataan bahwa kita ada di era globalisasi, kita harus mampu menguasai bahasa yang dipakai oleh global, jadi kita nanti bisa bersaing di global juga.
Nah, itu adalah kenyataan fakta yang kedua mengenai banyaknya fresh graduate yang masih menganggur. Kemudian alasan yang ketiga kenapa mereka tidak dapat pekerjaan, mereka terlalu pilih-pilih pekerjaannya. Jadi generasi yang sekarang ini karena mengetahui informasi banyak ya, informasi di internet dan sebagainya banyak. Jadi mereka itu maunya dipekerjakan di perusahaan yang besar. Contoh misalnya, aku pengen kerja di Google, aku pengen kerja di Facebook, tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki daya saing untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Karena yang ingin bekerja di perusahaan yang besar itu banyak sekali. Tapi yang dipilih hanya sedikit. Jadi itu kadang-kadang menjadi alasan mereka terlalu pilih-pilih pekerjaannya atau perusahaannya. Jadi kadang-kadang mereka sudah diterima di perusahaan tersebut, tapi jabatannya mungkin posisinya nggak sesuai yang dia inginkan. Terus nggak mau. Padahal seharusnya langkah pertama di dalam karir itu sangat menentukan. Kemudian alasan yang keempat itu komunikasinya masih kurang bagus. Mungkin ini juga banyak diakibatkan oleh ya teknologi kita semakin maju ya, tapi teknologi ini kadang-kadang membuat kita itu semakin antisosial. Kita udah kadang-kadang banyak juga teman-teman yang terjebak dengan nikmatnya game online atau apa. Mereka bisa berkomunikasi tapi secara online aja. Ketika mereka ketemu dengan orangnya langsung, mereka tidak mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi ini juga menjadi perhatian yang khusus supaya nanti teman-teman juga harus bisa mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman-teman secara langsung. Kemudian yang terakhir alasannya kenapa masih banyak fresh graduate yang belum bekerja itu adalah mengenai attitude. Attitude ini ya memang sangat tergantung pada karakter masing-masing dan juga tergantung pada lingkungan. Yang mungkin kalau teman-teman di zaman sekarang kita sukanya kita straightforward, kita nggak mau istilahnya berkelit-kelit atau muter dulu, kemudian baru menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, tapi sedangkan beberapa orang yang ada di perusahaan, generasinya berbeda dengan generasi yang sekarang. Jadi mereka mungkin masih suka dengan yang enggak direct atau mungkin harus pakai ya muter dulu kemana, baru nanti pelan-pelan, istilah kalau di Jawa itu nyelondoh lah. Nah, ini beberapa alasan bahwa para fresh graduate yang saat ini itu masih banyak yang masih belum dapat pekerjaan. Nah, dari semuanya itu mungkin ada beberapa hal yang bisa disimpulkan bahwa beberapa ekspektasi itu tidak match. Jadi antara fresh graduates atau pencari kerja dengan ekspektasinya dari pemberi kerja. Dari fresh graduate sendiri, ekspektasinya mereka pengennya gaji yang sangat tinggi, kemudian benefitnya yang bagus-bagus. Contohnya misalkan, saya pengen kerja di perusahaan yang life balance-nya bagus. Di sana ada tempat main pingpongnya, ada tempat biliarnya, terus kita bisa atur waktu kerja kita sesuai dengan keinginan kita. Kemudian mereka juga pengennya dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi kadang-kadang di Indonesia itu banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin kurang ternama, tapi justru perusahaan itu perusahaan yang sudah stabil, sudah ada sejak dulu dan bertahan hingga sekarang. Itu kadang-kadang informasi seperti ini tidak didapatkan di internet ya, karena mungkin perusahaan-perusahaan yang seperti itu mereka lebih memilih untuk presence-nya itu nggak ada di internet, tapi lebih ya stabil aja di lapangan. Nah, sedangkan dari employer sendiri, mereka tuh pengennya dapat pekerja yang memiliki skill set yang bagus dan siap untuk kerja. Kemudian pengennya pekerja yang attitude-nya itu bagus, komunikasinya bagus, kemudian reasonable salary. Bukan berarti harus salary-nya rendah, enggak, tapi yang penting sesuai dengan pasaran saja. Kecuali memang
pencari kerja itu memang excellence banget, dia memang stand out daripada yang lain. Contohnya misalkan orang-orang yang dicari Google itu biasanya orang-orang yang bisa programmingnya jago. Mereka juara di kompetisi-kompetisi, terus mereka bisa ngehack Google sendiri. Nah, itu mungkin akan dipekerjakan dan mungkin salarinya juga lain daripada yang lain. Nah, di sini saya lihat masih banyak sekali ekspektasi yang nggak match nih. Dan PR kita bersama, PR kita mungkin bagi universitas dan juga bagi para mahasiswa dan mahasiswi untuk bisa nge-match-kan itu, bisa memadupadankan antara ekspektasi dari fresh graduates dengan ekspektasi dari pemberi kerjanya. Kemudian dari semua yang tadi, fakta-fakta yang tadi saya ceritakan, sebetulnya apa sih artinya, apa sih maknanya buat kita semua? Arti yang pertama itu berarti saat ini itu job market itu sangat-sangat kompetitif. Jadi para fresh graduate itu tidak hanya bersaing dengan rekan-rekan yang ada di jurusan yang sama atau di field knowledge yang sama, misalkan di akuntansi atau di ekonomi, mereka akan bersaing dengan ekonomi saja. Enggak. Faktanya di lapangan itu mereka akan bersaing dengan para fresh grade dengan jurusan yang berbeda. Contohnya misalkan kita mau kerja di perbankan. Seharusnya secara teori jurusan ekonomi akuntansi akan banyak yang kerja di perbankan. Pada kenyataannya banyak sekali para engineer itu yang bekerja di perbankan. Jadi ini menjadi PR tertentu bagi teman-teman yang ada di jurusan ekonomi, harus cari tahu nih kenapa sih kok alasannya para engineer itu bisa mendapatkan pekerjaan di perbankan. Nah itu nanti yang perlu kita cari tahu sebetulnya di bank itu kompetensi apa saja sih yang diinginkan. Nah itu yang perlu kita cari tahu. Kemudian makna berikutnya adalah semakin banyak kompetensi yang kita miliki, itu akan semakin bagus. Karena dunia kerja sekarang ini menginginkan pekerja yang memiliki banyak kompetensi atau banyak bisanya. Jadi nanti bisa dirotasi kemana, bisa dipindahkan kemana ketika di situasi organisasi ada yang void atau ada yang resign, harus ditutup sementara, mereka pasti perlu akan ngambil orang dari dalam. Nah, kira-kira yang orang yang memiliki kompetensi yang sesuai itu yang mana? Nah, jadi makanya teman-teman memang menjadi PR bahwa kompetensi ini kita harus bisa bangun terus-menerus, bisa kita tambah terus-menerus sesuai dengan keinginan karir kita nantinya. Dan juga kita harus mulai mereview ekspektasi kita. Sebagai fresh graduate, kita harus mereview apakah ekspektasi kita itu sesuai dengan ekspektasi dari employer atau pemberi kerja. Apakah kemampuan yang kita punya itu sudah sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, dari semuanya ini, yang menjadi penting itu adalah perencanaan karir dan kita harus juga bisa membangun kompetensi atau kapabilitas kita supaya kita bisa meet dengan apa yang diinginkan oleh pemberi kerja. Nah, sedangkan dari pemberi kerja sendiri, mereka punya preferensi sendiri. Dari tadi kan kita sudah melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dari pihak pencari kerja. Kenapa kok kita nggak diterima? Kenapa kok masih banyak yang menganggur? Alasan tadi sudah kita utarakan, itu jadi masukan. Nah, sekarang kita coba cari tahu apa sih yang sebetulnya diinginkan oleh para pemberi kerja. Yang pertama itu adalah mereka menginginkan pekerja yang memiliki kemampuan problem solving. Di sini problem solving adalah menjadi salah satu top skill yang mereka inginkan. Karena kemampuan problem solving ini artinya kemampuan kita dalam menganalisa situasi dan juga permasalahannya, dan kemudian come up dengan solusi yang tepat. Nah, di sini para perusahaan atau pemberi kerja itu sangat menyukai orang dengan kemampuan problem solving yang tinggi. Ini terbukti ketika teman-teman nanti kebanyakan dites,
itu pasti akan ada tes logika, akan ada tes numerik. Selalu pasti akan ada. Nah, tes logika dan numerik itu adalah salah satu alat tes untuk mengetahui kemampuan problem solving kita. Nah, ini menjadi salah satu traits utama yang sangat diinginkan oleh pemberi kerja. Setelah itu, traits yang kedua itu agility yang diinginkan. Kita harus bisa atau harus mampu untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan juga kita nggak boleh takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena banyak juga dari teman-teman itu yang udah nyaman dengan istilah skill yang sekarang, dengan kemampuan yang sekarang, kemudian ketika diberikan metode yang baru, itu agak takut-takut. Nah, kalau yang sekarang, zaman sekarang itu, perusahaan pengennya orang yang berani ambil resiko, berani untuk mencoba hal yang baru. Tapi juga harus terukur ya. Jadi agility ini kita harus lincah, istilahnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun dari satu metode ke metode yang lain. Apalagi di pergerakan di dunia yang sekarang yang serba global, semuanya serba cepat, perubahan juga cepat sekali terjadi dan banyak sekali terjadi. Jadi agility ini menjadi satu faktor yang penting sekali dimiliki. Oleh karena itu sangat dicari oleh para pemberi kerja. Kemudian traits yang ketiga, itu adalah inisiatif. Mereka pengen para pekerja yang memiliki inisiatif. Mereka istilahnya aktif atau proaktif dalam memberikan usulan, ide, atau keinginan untuk memperbaiki sesuatu. Jadi bukan mencari orang-orang yang mereka itu hanya mau bekerja ketika disuruh atau menunggu instruksi. Ini ada hubungannya dengan agility tadi, takut untuk memulai hal yang baru. Jadi mereka mencari orang yang memiliki inisiatif yang tinggi, mereka yang mau untuk memberikan usulan. Jadi nantinya perusahaan itu sendiri juga mampu berkembang menjadi lebih baik lagi. Kemudian traits yang keempat, itu coachable. Coachable ini artinya kita itu harus terbuka terhadap feedback, karena keterbukaan ini adalah menjadi satu pintu masuk ya, pintu masuk untuk kita secara pribadi itu bisa didevelop untuk menjadi lebih baik. Apalagi di dalam dunia kerja, kita akan selalu yang diutamakan itu adalah performa kerja kita. Nah, kalau perusahaan itu mendapatkan orang-orang yang nggak mau di-coach, ya udah mereka akan tetap di situ aja, dan mereka akan istilahnya kalau di talent mapping menjadi deadwood, dikembangkan nggak bisa, tapi performanya nggak bagus. Kalau sudah seperti itu, perusahaan pasti akan mengambil inisiatif untuk ya pasti akan di-exit atau akan dipecat. Biasanya seperti itu. Jadi di sini mereka menginginkan orang-orang yang punya kemauan untuk di-coach. Jadi mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka punya, mereka bisa mengembangkan performa mereka di dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang terakhir, traits yang mereka cari itu adalah orang-orang yang bisa fokus. Biasanya ini agak terlupakan, karena biasanya orang ya udah kerja ya fokus saja. Cuman kadang-kadang mereka lupa untuk melihat bahwa fokus itu penting. Jadi orang-orang yang memiliki fokus untuk melaksanakan sesuatu, mereka itu punya kemampuan untuk bisa berkonsentrasi dengan pekerjaan yang diberikan, sehingga hasilnya itu bisa maksimal. Nah, ini adalah beberapa traits yang diinginkan oleh employer atau pemberi kerja, yang seharusnya teman-teman sekarang harus mulai berpikir untuk bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan 5 hal ini. Nah, ini bisa dikembangkan dari mana? Mungkin di dalam kampus nggak langsung diberikan. Nah, ini bisa dapatkan di luar kampus ataupun di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kampus juga. Nah, itu teman-teman harus bisa kreatif untuk mencari kegiatan apa sih yang bisa mengembangkan ini. Kalau misalkan kegiatan udah nggak ada, ya udah berarti nanti caranya dengan training atau dengan ambil short course. Sekarang kan sudah ada banyak sekali pilihan di internet ya. Ada beberapa course yang gratis dari Coursera, kemudian dari Skill Academy juga ada. Nah, itu teman-teman bisa mulai aktif untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan 5 hal ini.
Nah, kemudian saya ingin berbagi kepada informasi pada teman-teman. Ini adalah hasil dari survei JobStreet. Apa saja sih yang bisa memberikan competitive advantage bagi fresh graduate supaya mereka itu bisa dilirik oleh para pemberi kerja. Yang pertama itu biasanya kalau fresh graduate itu pernah memegang peranan sebagai seorang leaders di kegiatan suatu, mungkin jadi ketua mahasiswa atau apa, mereka itu akan lebih dilirik karena di sini mereka melihat bahwa kemampuan leadership itu menjadi sangat penting di dalam perusahaan nantinya. Karena mungkin saat ini mereka hanya menjadi fresh grade ya, baru awal ya, entry level, tapi di kemudian hari mereka pasti akan memerlukan kemampuan untuk leadership, dan kemampuan leadership ini kan investasinya juga mahal ya bagi perusahaan. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan pekerja dengan kemampuan leadership yang bagus, mereka pasti akan utamakan. Jadi ini bisa didapatkan dengan cara mungkin para teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu aktif di dalam sebuah kegiatan ekstrakurikuler atau badan mahasiswa. Nggak harus menjadi ketuanya, tapi paling nggak memiliki pengalaman untuk memimpin seseorang di dalam grup. Nah, itu akan menjadi sangat penting, bisa ditaruh di dalam resume, itu akan bisa dilirik oleh pemberi kerja. Kemudian selain itu, nilai akademik yang tinggi itu juga sangat penting, karena biasanya di Indonesia ini menjadi syarat yang pertama dan utama ya. Biasanya banyak yang mensyaratkan pekerjaan ini mencari calon yang dengan IPK harusnya lebih besar dari 3, misalnya 3,0. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi kadang-kadang banyak yang keliru juga, mereka mengutamakan berorganisasi dan melupakan nilai akademik. Itu banyak terjadi juga, dan biasanya mereka ini akan tidak mendapatkan competitive advantage karena hanya orang yang pernah bekerja dengan mereka atau pernah bersinggungan dengan mereka yang tahu kemampuan mereka. Tetapi ketika ditaruh di dalam resume mungkin tidak akan kelihatan. Dan juga kalau mungkin ada persyaratan pekerjaan yang mensyaratkan nilai IPK, ya sudah mereka akan tereliminasi yang pertama. Jadi teman-teman harus bisa menyeimbangkan antara berorganisasi dan juga dengan nilai akademik yang didapat. Ini juga berhubungan dengan yang ketiga, involve di berbagai macam kegiatan, baik itu sport, klub, atau dan sebagainya. Sebetulnya di sini yang mereka tekankan ingin melihat bahwa anak ini, orang ini itu banyak sekali kegiatannya, jadi mereka kemungkinan besar bisa bekerja sama, kemampuan kerjasamanya tinggi, dan juga mereka juga mampu untuk beradaptasi dengan cepat dengan orang yang baru. Jadi di sini kompetensi untuk beradaptasi juga akan terlatih dengan aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, terkadang ada yang melihat juga, anak ini pernah kerja sebagai volunteer enggak di dalam kegiatan kampus. Di sini sebetulnya yang pengen dilihat itu lebih ke keinginan mereka untuk membantu orang lain. Jadi ketika nanti di dunia kerja, pasti akan ada satu problem yang dihadapi, dan kemudian orang ini mau nggak sih membantu timnya atau membantu temannya untuk bisa memberikan performa yang terbaik. Jadi di sini ada beberapa informasi, teman-teman bisa meningkatkan kompetensi teman-teman di bidang leadership dan juga misalnya kompetensi teknis ya, itu yang ditunjukkan dengan nilai akademis yang tinggi, kemudian kemampuan untuk beradaptasi dengan aktif di berbagai aktivitas di ekstrakurikuler, dan juga mungkin kalau bisa ikut juga kegiatan volunteer. Nah, di sini mungkin saya ingin membagikan beberapa tips untuk merencanakan karir. Yang pertama, teman-teman harus tahu potensial teman-teman itu sendiri. Jadi kita harus tahu kemampuan kita tuh sampai mana sih. Jadi kita harus tahu kekuatan kita itu apa, kemudian kelemahan kita apa. Yang kuat kita tingkatkan, yang lemah kalau bisa kita tingkatkan supaya tidak jadi lemah lagi. Supaya kita nanti bisa memberikan atau mengeluarkan potensi yang terbaik
gimana caranya untuk mengetahui potensial kita. Nah, ini adalah suatu apa namanya, hal yang mungkin hanya diri kita sendiri yang bisa mengetahui. Tapi kalau teman-teman pengen bisa dinilai orang lain, mungkin bisa melakukan tes potensi. Jadi pergi untuk melakukan tes psikologis. Di sana bisa melihat potensi-potensi teman-teman itu sebetulnya apa aja. Namun kalau saya sendiri sih selain tes psikologi juga coba teman-teman menilai diri sendiri dari kegiatan yang teman-teman lakukan atau riset-riset yang teman-teman hasilkan. Itu potensi teman-teman bisa dilihat dari situ. Kemudian yang kedua, kita harus bisa set up goals. Kita harus punya visi, kemudian punya misi untuk karir kita nanti pengennya seperti apa sih, goalnya seperti apa sih. Nah, kita taruh set up goals itu katakanlah short term dan long term-nya seperti apa. Katakanlah saya sangat merencanakan karir saya sejak saya SMA. Saya dulu pengennya kuliah di bidang engineering, saya pengen kerja di dunia oil and gas. Dan itu semua sudah saya dapatkan. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ada sesuatu yang berubah, saya harus menyesuaikan dengan keadaan. Waktu itu mungkin dunia oil and gas lagi turun banget. Jadi saya harus mulai riset lagi. Saya harus pivot. Akhirnya saya memutuskan coba mencari tahu potensi yang sangat dominan di dalam diri saya apa. Dan saya akhirnya menemukan, saya suka untuk mendevelop orang lain. Saya langsung switch-nya ke Human Capital Management. Saya ambil sertifikasinya, kemudian saya langsung terjun langsung menjadi seorang konsultan, bikin beberapa project. Jadi goals-nya berubah. Tapi itu nggak apa-apa, goals berubah itu nggak masalah. Kemudian yang ketiga, kita harus merencanakan karir kita base dari goal yang sudah kita set up tadi. Kita rencanakan kita mau apa sih, dan juga bagaimana kita mau mengachieve-nya, bagaimana kita bisa mencapainya, caranya gimana, itu harus teman-teman jabarkan satu persatu. Kemudian yang keempat, kita tuh harus up to date dengan kondisi yang terbaru. Jadi tren karir itu sekarang seperti apa, kemudian skill set yang dibutuhkan seperti apa. Dari situ, kita pengennya ke sana enggak ya? Kalau kita pengennya ke sana, ya kita harus build skill set kita harus bangun skill set yang memang menuju ke karir goals yang kita inginkan. Jadi kadang-kadang mungkin udah ada skill-skill yang baru kita terlewat, ketika kita nanti mau mencari pekerjaan, kita kalah bersaing. Jadi kita harus keep up to date lah. Dan yang terakhir, ini paling penting, itu kita harus evaluate and evaluate. Jadi kita harus selalu evaluasi diri kita terus-menerus. Kenapa kok seperti ini? Harusnya gimana? Yang kurang apa yang perlu kita kembangkan. Jadi mungkin ini beberapa tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Dan mungkin kesimpulannya, kenyataannya saat ini itu tidak mudah untuk fresh graduate untuk menemukan atau mendapatkan pekerjaan di era yang sangat kompetitif ini, job marketnya sangat kompetitif, tapi apabila kita disupport dengan akademik kredensial yang bagus atau nilai akademik yang bagus, kemudian karir planningnya juga sudah bagus, kemudian memiliki kompetensi yang bagus. Nah, semoga dengan 3 hal ini teman-teman itu bisa stand out atau menonjol dibandingkan dengan teman-teman yang lain, para pencari kerja, sehingga teman-teman itu nanti bisa terpilih atau dipilih oleh para pemberi kerja. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya share hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Johannes Chandra. Saya sangat terbarukan sekali dengan informasi yang saya peroleh. Dan itu memang sesuatu hal yang memang perlu kita persiapkan ya, terutama rekan-rekan mahasiswa yang mau lulus tahun ini atau yang masih di semester awal sudah bisa mulai men-setup apa yang menjadi rancangan karirnya nantinya, sehingga bisa mengikuti beberapa kegiatan yang memang dirasa adalah kemampuan dia ataupun yang dia akan tuju di kemudian hari. Terima kasih Pak Johannes Chandra. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Siap. Sekarang kita akan kepada narasumber kedua, yakni kepada Bapak Robin Hood Gultom.
Beliau adalah Ketua Prodi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Bapak Robi Gultom ini adalah sarjana ekonomi, Magister Science. S1 beliau itu dari Universitas Sisingamangaraja 12 dan S2 beliau dari Universitas Sumatera Utara. Kepada Pak Robin Hood, kami persilahkan untuk memberikan materinya. Ya, terima kasih Ibu Novita Sianipar. Bapak Dekan yang saya hormatin, Pak Rasmulia Sembiring, Pak WD 3, Pak Maludin Panjaitan, juga Pak Jamaludin yang saya hormatin, dan Pak Johannes, pembicara yang sudah menyampaikan materi-materi yang cukup bagus. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membagikan yang sudah saya persiapkan. Saya pakai slide-nya. Ya. Baik, saudara-saudara, waktu pertama sekali saya mendapatkan akan diadakan ya suatu sharing sivitas akademika di Fakultas Ekonomi dengan judul Perencanaan Karir dan Pengembangan Kompetensi bagi Mahasiswa. Saya sangat tertarik sekali dan saya sangat menyambut positif akan hal ini. Dan saya memulainya dengan begini. Karir itu apa lah ya? Nah, kalau kita bicara perencanaan karir, tentu mungkin saudara-saudara pun banyak yang belum mengerti karir itu apa ya. Apakah karir itu sama dengan pekerjaan? Nah, mungkin begitu pertanyaannya. Tapi kalau kita sekarang bedah bahwa karir itu kan keseluruhan. Nah, keseluruhan jabatan, posisi yang mungkin diduduki seseorang atau yang mungkin saudara dudukin dalam perusahaan atau dalam organisasi. Itulah karir. Nah, karir itu beda dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan bukan milik kita itu, tapi karir itu milik kita. Nah, berarti kita perlulah menciptakan, merencanakan karir kita. Nah, karena karir itu milik kita. Kalau pekerjaan itu bukan milik kita. Nah, lalu perencanaan karir itu ya saudara, itu bentuk dari perencanaan. Saya pikir perencanaan saudara sudah tahu ya. Tapi bentuk dari perencanaan yang dibuat oleh individu atau perusahaan mengenai kemungkinan dirinya menjabat suatu jabatan, menempati pangkat yang dia maksud, dia harapkan. Itulah perencanaan karir. Baik, saudara. Lalu, kalau kita berbicara perencanaan karir, mengenai karir, bahwa karir itu seharusnya sudah dilakukan sejak dini. Sudah dilakukan sejak dini. Itu karir itu. Sudah dari awal kita merencanakan, karir saya maunya gini. Dan kalau kita mau mencapai kesuksesan, bahwa ada hal yang perlu kita lakukan, yaitu learning. Nah, learning, belajar terus sepanjang hayat. Nah, tidak ada batas waktu atau tidak ada batasan umur untuk belajar. Dan kita harus training, latihan dalam pengembangan diri. Nah, kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditetapkan. Dan praktis. Nah, praktek. Kita harus melakukan praktek-praktek yang berhubungan dengan karir kita itu. Saudara, ada suatu
kata yang sangat bagus saya pikir. Nah, jika Anda menginginkan 1 tahun kemakmuran, 1 tahun kemakmuran, tanamlah benih. Kalau 1 tahun, tapi jika Anda menginginkan 10 tahun kemakmuran, 10 tahun kemakmuran, tumbuhkanlah pohon. Tapi jika Anda menginginkan sepanjang waktu, sepanjang tahun kemakmuran itu, kembangkanlah potensi Anda. Nah, itu saudara-saudara ingat bahwa kalau Anda hanya mau menginginkan kemakmuran 1 tahun, 10 tahun, ya tanamlah benih, tanamlah pohon. Tapi kalau saudara ingin kemakmuran sepanjang waktu, kemakmuran sepanjang tahun, kembangkanlah potensi Anda. Ini saudara, potensi Anda kembangkan. Nah, lalu saudara, ada satu kata lagi yang saya kutip. Nah, siapapun yang berhenti belajar berarti sudah tua. Sudah tua, saudara. Entah pada usia 20 tahun seperti saudara, entah usianya 80 tahun seperti saya 56 tahun masih ada. Nah, seperti saya sedikit, nah, siapapun yang tetap belajar, tapi kita katakan siapapun yang tetap belajar sepanjang hayat akan senantiasa muda. Muda, saudara. Apa maksudnya? Bukan muda pace-nya, tidak. Tapi maksudnya bahwa ilmu Anda terkini. Seperti yang dikatakan Pak Johannes tadi, up to date terus. Nah, jadi janganlah berhenti belajar, nah tapi tetaplah belajar sepanjang hayat. Nah, sepanjang hayat Anda akan senantiasa muda. Anda akan senantiasa terkini ilmunya. Anda akan senantiasa terupdate ilmunya. Lalu, kalau tadi Pak Johannes membicarakan ada 5 tips yang dia berikan, tapi saya ada 10 tips. Nah, tapi memang ada kesamaan. Nah, ada 10 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karir untuk kesuksesan masa depan. Dan kita harus sadarin ya, bahwa tidak semua orang, termasuk kita-kita ini, tidak semua orang paham bagaimana mencapai karir yang baik. Tidak semua. Oleh karena itulah saudara, saat ini sangat baik sekali kita apresiasi Pak WD3 membuat acara ini. Sangat baik sekali, sebab benar-benar kita katakan bahwa tidak semua orang memahami bagaimana mencapai karir yang baik. Lalu dengan adanya seperti ini, sharing, berarti saudara nanti mulailah sesudah selesai kuliah, mengingat, mengenang apa yang kami katakan, lalu melaksanakan apa yang kami sampaikan. Nah, memang kita akuin bahwa setiap orang ingin sukses. Nah, tapi kadang-kadang tidak tahu bagaimana mencapai kesuksesan tersebut. Kalau saya tanya saudara-saudara mahasiswa, seperti semalam saya pertemuan dengan para mahasiswa, semua menginginkan kesuksesan. Pasti. Tapi kalau kita tanya bagaimana menuju kesuksesan tersebut, itu tidak semua mengerti. Lalu kita katakan kan, ada 10 hal yang harus diperhatikan. 10 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karir, nah, agar mencapai kesuksesan pada masa yang akan datang. 10 hal tersebut begini, saudara. Pertama, menyusun visi. Apa yang kita cita-citakan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Seperti sekarang,
mahasiswa yang semester 7, apa yang kamu cita-citakan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang? Nah, visi mesti ada visi, mesti ada apa yang kamu harapkan akan kamu capai 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Nah, memang menyusun visi itu harus seperti orang ya berangan-angan lah, berangan-angan, boleh menanyakan kepada siapa saja. Dan saudara merumuskanlah visi saudara. Misalnya, visi saya menjadi seorang manajer di perusahaan terbesar di Kota Medan. Boleh saja. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, kenali diri Anda. Untuk mengetahui apa strength, kekuatan yang Anda miliki, apa kelemahan yang Anda miliki, weaknesses yang Anda miliki. Kenalin diri Anda. Memang tidak gampang, saudara. Tidak gampang mengenali diri kita dan tidak gampang mengenali kekuatan yang kita miliki. Kita tidak gampang mengenali kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Tetapi hal itu harus perlu. Sesuatu hal yang perlu. Nah, boleh saudara menanyakan kepada rekan saudara, apa kelemahan saudara dan apa kekuatan saudara. Nah, seperti saya, saudara, waktu mengajar mula-mula, lalu saya menanyakan kepada mahasiswa, apa kelemahan saya? Lalu mahasiswa memberikan jawaban, kelemahannya terlalu cepat ngomongnya, Pak. Terlalu cepat ngomongnya. Lah, itu kan bagus. Jadi, saya introspeksi, lalu saya tahu kelemahan saya terlalu cepat ngomong, lalu saya perbaikin, dan mudah-mudahan sekarang sudah baik, sudah tidak terlalu cepat, dan sudah tidak terlalu lambat, tapi sudah ideal lah, begitu. Gitu ya, saudara. Nah, lalu yang ketiga, saudara, nah, pacu bidang yang sudah berhasil. Jangan fokus pada kegagalan. Nah, ini saudara, kesuksesan yang saudara pacu, memang menuju kesuksesan itu tidak gampang. Tidak gampang. Nah, menuju kesuksesan itu gagalnya berkali-kali. Seperti tangan kita berdiri, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, dan hasilnya berhasil. Nah, lalu kalau kita sudah berhasil, ya keberhasilan itu harus kita pacu. Dan jangan lagi kita mengingat-ingat akan kegagalan. Nah, jangan ingat-ingat kegagalan. Jadi kita harus berfokus, berpacu pada keberhasilan demi keberhasilan. Oke, saudara. Lalu, saudara, kita harus tingkatkan terus keterampilan. Ya, saudara, improve your skill. Mengapa saya katakan begitu? Sebab bolehlah saya katakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan. Perubahan itu akan terjadi terus. Seperti yang sekarang ini kita alami. Perubahannya, dan perubahannya cukup bagus. Dan kalau kita mau mampu melakukan perubahan-perubahan itu, menyesuaikan perubahan-perubahan itu, nah, lalu haruslah latihan. Latihan itu apa gunanya? Untuk meningkatkan keterampilan kita. Itu, saudara. Untuk menambah keterampilan kita. Jadi, keterampilan itu sangat penting, saudara. Konon lagi kita jurusan manajemen, dan jurusan manajemen itu harus mempunyai kemampuan yang dimiliki oleh jurusan manajemen itu setelah jadi sarjana manajemen paling tidak harus mempunyai kemampuan manajerial. Nah, kemampuan bernegosiasi. Nah, kemampuan berkomunikasi. Nah, kemampuan observasi dan kemampuan menganalisis, saudara.
Jadi tingkatkan terus keterampilan Anda melalui latihan. Lalu saudara, ikutin passion. Nah, ikutin passion Anda. Kalau mau passionnya bernyanyi, bergitar gini, ikutin. Sebab kalau sudah saudara mengikuti passion Anda, seperti yang saya katakan, bahwa semuanya enak. Tidak mengenal waktu, bekerja 24 jam. Ya. Lalu tidak memandang ini itu. Orang udah passion kita. Nah, lalu kalau kita mau berkarir, ikutinlah passion-nya. Nah, di mana passion kita? Nah, itulah saudara ikutin. Nah, mengapa saudara? Sebab bekerja dengan passion kita, kita akan semakin produktif. Produktif, saudara. Nah, itu. Jadi, saudara nanti, passion-nya apa ya? Udahlah, saya mau ikutin passion saya aja saja. Begitu. Mau main bola, mau menyanyi, mau apa passion, atau mau menulis, nah itu passion saudara. Lalu saudara, yang ke-8, nah yang ke-8 ini cermatlah membaca tren dan peluang karir di masa depan. Nah, saudara, seperti saat ini ya saudara, kan terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan diantaranya di bidang sumber daya manusia pun terjadi perubahan. Dulu satu pekerjaan 3 orang menyelesaikannya. Sekarang 1 sampai 3 pekerjaan 1 orang yang menyelesaikannya. Nah, dulu kalau kita mau beli baju, mau beli apa, harus ke toko lewat lorong-lorong yang sempit dan terik matahari, serta kalau hujan ditimpa hujan. Sekarang online seluruhnya. Nah, lalu saudara harus mengupayakan itu, membaca itu. Nah, kalau ada peluang karir dalam hal itu, saudara ciptakan. Nah, lalu kalau saudara misalnya sudahlah tamat, saya mau bekerja saja, tidak usah mau membuka pekerjaan saja, tidak bekerja, boleh. Apa pekerjaan yang saya buka? Saya mau membuka keripik kaca. Wah, lalu kalau saudara buat dijual keripik kaca dengan dibuat di medsos, saudara promosikan keripik kaca. Katakanlah Helena, keripik kaca Helena. Nah, Helena Sianipar. Nah, gitu kan? Keripik kaca Helena. Lalu orang pun heran. Wah, ada keripik kaca. Lalu sampai ke Papua. Kalau dipromosikan melalui medsos, kedengaran ke Papua, sampailah ke Papua keripik kaca kita itu. Dan mula-mula hanya sekecil-kecil, sesudah itu menjadi besar. Inilah, cermatlah membaca peluang karir di masa depan. Lalu saudara, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Yohanes, membuat jenjang karir. Nah, kalau bisa jenjang karirnya jelaslah. Nah, dari supervisor menjadi asisten manajer penjualan, menjadi manajer penjualan, jelas ya, begitu. Lalu saudara, yang penting adalah jalankan rencana karir kita tersebut dengan disiplin dan bertanggung jawab. Saudara, saya sudah berulang kali mengatakan bahwa disiplin, dan cepat. Itu moto kita. Disiplin, dan cepat. Nah, lalu kita juga harus bertanggung jawab, konsisten dengan rencana kita itu. Nah,
kalau begitu akan tercapailah rencana karir yang kita harapkan. Nah, banyak orang gagal ya saudara. Banyak orang gagal karena apa saudara? Karena tidak disiplin. Banyak orang gagal karena tidak disiplin. Tidak disiplin dalam merencanakan sebuah rencana yang telah dibuatnya. Banyak orang gagal. Banyak gagal. Nah, lalu sebuah perencanaan yang matang dan detail, nah, tidak akan berarti apa-apa. Yang matang dan detail tidak akan berarti apa-apa tanpa eksekusi, tanpa keputusan. Jadi, jalankanlah sesudah saudara merencanakan karir, harus saudara jalankan, tapi penuh dengan disiplin, nah, dan penuh dengan tanggung jawab. Saudara, yang 9, tingkatkanlah level pendidikan. Nah, tingkatkan level pendidikan. Tidak jarang ya saudara, tidak jarang rencana karir yang ingin dicapai itu membutuhkan keterampilan yang memadai. Nah, membutuhkan keterampilan yang memadai, membutuhkan pengetahuan yang memadai. Lalu, supaya kita mencapai hal itu, perlulah pendidikan untuk menambah pengetahuan kita. Lalu, saudara, yang ke-10, ini tadi sudah juga disampaikan Pak Yohanes, evaluasi perencanaan karir. Nah, kita kan harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu bagian penting dari sebuah perencanaan. Dan kita harus membandingkan hasil kegiatan nyata dengan standarnya. Kalau ada kesalahan, kalau ada kelalaian, kalau tidak sesuai, kita lakukan perbaikan. Itulah melakukan evaluasi perencanaan karir. Baik, saudara, mengenai sekarang kita lanjut mengenai pengembangan kompetensi mahasiswa. Begini, saudara. Kompetensi ini kita tidak usah jauh-jauh berpikir. Kompetensi itu kan penyesuaian terhadap perubahan dengan cepat dan tepat. Itu saja. Itu kompetensi kita. Itulah pengertian daripada kompetensi. Dan kompetensi ini, nah, kita kategorikan ada 4 lah, saudara. Nah, yaitu kompetensi intelektual. Nah, intelektual, nah saya pikir kecerdasan ini, saudara. Tapi seperti yang dikatakan Pak Yohanes tadi, kecerdasan dibandingkan attitude, lebih baguslah beretitude. Meskipun cerdas, tapi tidak ada attitude-nya, percuma itu, saudara. Tapi mempunyai kecerdasan, mempunyai attitude yang baik, itu yang sangat dibutuhkan. Tapi mempunyai attitude yang baik dan kecerdasan yang biasa-biasa saja, itu lebih baik. Sebab kecerdasan itu masih bisa diasah. Nah, dan inilah kompetensi intelektual. Lalu kompetensi emosional. Kita mempunyai pengendalian diri yang mantap. Nah, emosional. Lalu kita percaya diri. Nah, kita optimis. Itulah kompetensi emosional. Lalu kompetensi sosial kita ini kan berinteraksi dengan komunitas kita. Dan kita harus berkolaborasi terhadap sesama. Nah, lalu kita harus mempunyai kompetensi sosial. Harus ramah, nah harus sopan dan lain sebagainya. Dan harus mempunyai yang keempat kompetensi motivasi. Kita harus termotivasi dari dalam diri sendiri dan juga dari luar. Nah, itulah kalau mengenai kompetensi. Dan kita harus mempunyai kompetensi supaya bisa mencapai karir yang kita harapkan. Begini, saudara, ada kata-kata yang bijak. Perubahan bekerja setiap saat dan selalu dan salah satu upaya yang hebat adalah mereka memiliki komitmen dan terus-menerus melatih dan mendidik orang-orang sehingga mereka
memiliki pengetahuan yang terasah dalam bekerja. Jadi kalau kita melakukan pelatihan, pendidikan terus-menerus, itu adalah upaya yang hebat. Jadi, saudara, saya harapkan supaya mempunyai kompetensi yang kita sebutkan tadi, harus melatih dan mendidik diri. Nah, saudara, saya akan menguraikan sedikit mengenai pengembangan kompetensi ya di program studi manajemen. Pengembangan kompetensi di program studi manajemen ini kita melakukan kurikulum, penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan pasar. Nah, kurikulum yang akan kita lakukan perubahan yaitu kurikulum mengenai wirausaha, materi-materi wirausaha, dan kita harus melakukan atau membuat muatan pemasaran digital, dan kita harus memasukkan ERHM. Nah, Electronics Human Resources. Nah, lalu kita juga di bidang keuangan kita harus mulai memasukkan green financial. Itulah untuk mengembangkan potensi Anda, mengembangkan kompetensi mahasiswa. Dan kita pun sekarang sudah berusaha untuk memulai mahasiswa magang ke berbagai perusahaan, dan semester 7 sudah ada berapa puluh surat yang sudah kita buatkan untuk melakukan magang, dan mereka semalam datang bahwa mereka menyatakan sangat bermanfaat sekali magang itu, Pak. Magang yang mandiri. Dan dari Departemen Keuangan datang semalam 4 orang mengatakan bahwa magang ini sangat membantu kepada kami mengetahui bagaimana pekerjaan di bidang MSDM. Dan kita akan melakukan riset, tingkatkan riset kita. Nanti kalau misalnya Anda mau mengajukan judul, riset-riset yang Anda buat akan kita evaluasi dan kita akan arahkan ke lebih baik. Nah, saudara, saya akan ceritakan dulu sedikit, saudara, mengenai program studi manajemen. Program studi manajemen ini kan SK pembukaan program studi ini tanggal 6 Maret 1984. Sudah tua ya, saudara? Sudah tua. Dan sampai saat ini, mula-mula tanggal 7 Oktober 2020, akreditasi A sudah kita dapat. Lalu tanggal 5 Juli 2022, nah kita sudah akreditasi unggul. Sudah unggul, saudara. Jadi saudara harus sesuaikanlah. Nah, akreditasinya unggul, saudara pun harus unggul. Nah, lulusan dari manajemen harus unggul. Nah, itu, dan kita pun melakukan peminatannya 4. Manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manajemen operasi. Semua itu untuk menambah kompetensi Anda. Nah, lalu saat ini, saudara, kita sudah mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tapi kita mengikuti kampus mengajar 4 orang. Dan sudah dinyatakan lulus. Ini yang 4 orang itu. Nah, baik, demikianlah pemaparan saya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Novita. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Robin Hood. Selamat ya terlebih dahulu buat perolehan menjadi akreditasi unggul yang diperoleh Fakultas Ekonomi, Ilmu Manajemen Universitas Metodis Indonesia. Sama seperti Pak Johannes, Pak Robin Hood juga mencermati satu hal yang penting ya, bahwa kita memang para mahasiswa perlu untuk cermat untuk membaca zaman ini. Jadi kita bisa merencanakan karir path kita itu kalau kita sudah bisa melihat tren-tren yang terjadi dan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Nah, kita langsung aja ya ke narasumber kita yang ketiga. Ya, beliau adalah Bapak Jamaluddin, Eskom, Sarjana Komputer dan Magister Komputer,
Magister Komputer, S1 beliau yaitu Sarjana Komputer beliau dan Magister Komputer, masih bidang yang sama. Diperoleh beliau dari Universitas Sumatera Utara. Jadi Bapak ini sangat berkompeten sekali di bidang komputer. Ya, oleh sebab itu Bapak Jamaluddin dipercaya menjadi ketua prodi Ilmu Komputer di Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Kepada Bapak Jamaluddin kami persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Novita Sianipar selaku moderator. Sebelumnya yang saya hormati pada Pak Dekan, Bapak Dr. Rasmulia Sembiring, kemudian rekan-rekan fungsionaris, di sini ada Pak Wakil Dekan 3, Pak Maluddin Panjaitan, kemudian ada Pak Kaprodi Manajemen, Pak Robin Abdultom, dan narasumber, yakni Bapak Yohanes, dan adik-adik sekalian yang mungkin rata-rata sebagian di sini adalah mahasiswa. Nah, jadi saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, jadi karena berkenaan dengan topik dari webinar kali ini adalah perencanaan karir dan pengembangan kompetensi, maka saya juga membuat materi tentang perencanaan karir dan pengembangan potensi. Walaupun ya dari pembicara 1 dan pembicara 2 sudah sangat luar biasa ya pemaparannya, karena seperti yang tadi disampaikan Ibu Moderator bahwa saya merupakan alumni dari bidang ilmu komputer, jadi memang agak sedikit lari dari materi yang disampaikan. Tapi walaupun bagaimanapun saya akan coba untuk memberikan materi ini dari sisi ya pengalaman saya. Jadi saya benar yang disampaikan Ibu Moderator bahwa saya adalah alumni dari Universitas Sumatera Utara, S1 Ilmu Komputer, S2 Teknik Informatika, jadi dua-duanya di bidang ilmu komputer. Dan saat ini saya sedang melanjutkan studi juga di kampus yang sama, jadi nggak lari juga ya dari Universitas Sumatera Utara ya, Universitas Sumatera Utara. Jadi S1, S2, dan mudah-mudahan bisa dapat selesai tepat waktu, sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan, sehingga bisa selesai tepat waktu. Jadi berkenaan tentang perencanaan karir, ya perencanaan karir, karena sebagian besar dari mahasiswa peserta webinar ini adalah mahasiswa, jadi saya akan mencoba memberikan tips ya, dalam hal membangun rencana karir. Tapi saya coba angkat tips ini dari sisi posisi sebagai mahasiswa, ya posisi sebagai mahasiswa. Jadi ini saya kutip dari Mustafa ya, dari Mustafa. Sama halnya dengan narasumber sebelumnya. Jadi kalau tadi Pak Yohanes ada 5, Pak Robin ada 10, saya mencoba untuk memberikan 6 tips. Walaupun sebagian dari tips-tips tersebut adalah hal yang sama ya, hal sama yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Jadi yang pertama adalah sama. Pemahaman terhadap diri sendiri. Ya, kita harus mampu memahami diri sendiri. Pertanyaan saya ke para peserta, sudah sesuai nggak kalian dengan prodi yang kalian jalani saat ini? Itu kan pemahaman terhadap diri sendiri. Ya, pemahaman terhadap diri sendiri. Nah, jadi apakah benar-benar bahwa yang kalian jalanin saat ini itu merupakan pilihan kalian? Ya. Nah, kembali introspeksi ya. Benar nggak bahwa yang saya jalani sekarang merupakan pilihan saya? Dan ini adalah cara saya untuk mencapai tujuan saya. Nah, jangan gara-gara ikut teman, jangan gara-gara nurutin orang tua, sehingga fashion kalian tidak
tersalurkan. Jadi kalian harus mencoba introspeksi diri ya, memahami diri sendiri, merenung, ya menerung. Apa benar ini passion saya? Apa di sini bakat saya? Nah, jika tidak, ya cobalah berpikir ulang. Ya, cobalah berpikir ulang. Ya, mudah-mudahan yang kalian jalani di sini ya sudah sesuai dengan passion kalian, keinginan kalian. Kemudian selanjutnya, menetapkan tujuan. Nah, karena status kalian rata-rata di sini adalah para peserta ini adalah mahasiswa, apa sih tujuan kalian? Yang dalam arti di sini saya mencoba bagaimana kalian bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Ada nggak tujuan lainnya? Tepat waktu misalnya 4 tahun selesai. Ada nggak tujuan lainnya? Misalnya ingin mendapatkan IP di atas 3, atau mendapatkan IP di atas 3,5, atau bahkan mencapai predikat cum laude. Ya. Pastinya ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Ya. Nah, karena kebetulan saya S1, S2 predikat cum laude, jadi saya sedikit memberikan trik. Bagaimana sih supaya bisa mendapatkan predikat cum laude? Ya, jadi kita harus tahu apa sih persyaratan untuk mendapatkan predikat cum laude itu. Apa sih persyaratan untuk mendapatkan predikat cum laude itu di kampus Universitas Metodis Indonesia? Yang pertama pastinya lulus tepat waktu. Ya, lulus tepat waktu. Jadi kalau lebih dari 4 tahun sudah dipastikan bahwa predikat cum laude itu pasti akan gugur. Ya. Kemudian IPK. IPK harus di atas 3,5. Kemudian apa lagi? Tidak boleh ada mata kuliah yang pernah gagal. Dan seluruh mata kuliah harus bernilai B minimal. Nah, itu syarat. Jadi, untuk mencapai tujuan itu, kalian harus menetapkan segala sesuatu secara SMART. Ya. Kalau SMART ini kepanjangan dari spesifik, tujuannya harus spesifik. Ya. Kemudian terukur, kemudian dapat dicapai, relevan, dan time bound. Ada limit waktu yang harus kalian penuhi. Ya, jadi sama seperti tadi kan, harus selesai sebelum 4 tahun. Untuk prodi S1 ya, untuk prodi diplomanya ya 3 tahun sesuai dengan masa studi. Ya, karena kebetulan mayoritas ini S1, jadi saya angkat yang 4 tahunnya, walaupun nanti untuk prodi 3-nya adalah 3 tahun. Kemudian, bagaimana apabila tujuan yang udah kita rencanakan itu tidak tercapai? Pastinya harus ada evaluasi. Harusnya ada hal-hal baru yang harus kita sesuaikan. Misalnya, dapat pula nilai C+ dari dosen. Ya, harusnya kalau jika persyaratan itu sudah tidak terpenuhi lagi, kita harus berpikir ulang. Jangan gara-gara tujuan yang akan kita capai itu sudah gagal, fail, kita menjadi frustasi. Dan itu akan mempengaruhi nilai-nilai seterusnya. Ya, kita harus melakukan evaluasi. Oke, no problem. Gagal, tapi ada tujuan lainnya. Yang lain harusnya nilai lebih baik. Ya, walaupun tidak cum laude, minimal IP-nya di atas 3,8. Jadi, harus kita lakukan apabila perencanaan yang kita sudah atur step by step itu ada yang miss. Karena nggak semua apa yang kita rencanakan, ya, nggak semua apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi, dan itu pasti bisa akan itu menggagalkan atau meleset ya dari sisi perencanaan. Sebagai contoh, saya dulu berencana ingin melanjutkan studi minimal di umur 35 tahun, ya. Tetapi itu meleset karena terbentur karena faktor ya kejadian yang luar biasa ya, COVID, dan itu menunda saya mendaftar untuk melanjut. Jadi harus ada, tetapi bukan artinya sudah miss satu step itu melupakan step berikutnya.
Jadi harus ada evaluasi yang kita lakukan untuk merencanakan perubahan rencana lah istilahnya. Perubahan rencana agar tujuan akhirnya tidak meleset-meleset amat. Ya, tujuan akhirnya tidak meleset-meleset amat. Kemudian apa? Nah, setelah kita melakukan evaluasi, hal yang harus kita lakukan adalah self branding. Ya, brand diri sendiri ya. Ya, kalau kalian selaku mahasiswa, branding ke dosen. Ya, menunjukkan kemampuan diri kalian ke dosen. Ya, biasanya kalau mahasiswa yang memiliki self branding yang kuat itu adalah mahasiswa yang apa? Pertama pastinya komisaris. Ya, saya selaku dosen pasti yang mengutamakan komisaris. Kenapa? Karena dia yang selalu berurusan dengan dosen. Ada apa-apa nyari siapa? Nyari komisaris. Bagaimana kalau kalian tidak komisaris? Kan kita tujuannya supaya tamat cepat waktu ya, tamat cepat waktu. Jika tidak komisaris bagaimana? Ya minimal kalian harus menonjolkan diri. Ya istilah umumnya harus cari perhatian lah. Tapi dari sisi positif ya, dari sisi positif. Jangan kalian terkesan monoton ya, jangan terkesan monoton ya. Mungkin pada saat sekarang ini ke kampus belum dilakukan, artinya masih perkuliahan secara online. Ya ikut kuliah, hadir, dengarin dosen mengajar, selesai ya, udah selesai. Jadi tidak ada kesan yang ditangkap oleh dosen. Cobalah kalian kalau misalnya ada yang tidak dipahamin, bertanya. Saya sangat yakin dosen akan sangat senang jika ada interaksi. Ada mahasiswa yang mau lebih dari apa yang disampaikan, mau mendapatkan hal yang lebih, dan itu pasti punya nilai tersendiri di dosen. Nah, itulah self branding. Kalian harus melakukan self branding. Ya, sama halnya nanti kalau kalian telah lulus di dunia kerja, itu harus kalian lakukan. Ya, kalian harus lakukan. Kemudian yang kelima, pengembangan karir secara individu. Walaupun dikatakan di sini pengembangan karir secara individu, kita bukan artinya harus bekerja sendiri, ya. Bukan artinya harus bekerja. Sebagai contoh, terkadang dosen ingin memberikan tugas-tugas secara berkelompok. Memang saya angkat lagi dari sisi perkuliahan, ya. Terkadang pilihan itu ditentukan oleh dosen, siapa anggota siapa. Ya. Terkadang kita menemukan teman yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Teman satu tim yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan artinya kita gara-gara itu kita tidak mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Ya, bukan artinya gara-gara itu kita tidak, udahlah, dia temanku, ngapain pula saya capek-capek ngerjain, toh dia nggak ada kerja apa-apa. Ya, saya bisa lakukan, membicarakan ini karena kan saya juga harus sadar kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Jadi, ya, walaupun ada teman di kelompok itu yang tidak bekerja, bukan artinya kalian berdiam diri. Ya, cobalah diajak supaya bisa bekerja sama. Karena itu akan menentukan usaha kalian untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian yang terakhir, kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi. Ini saya angkat lagi dari sisi dosennya. Kita selaku mahasiswa pasti bertanya-tanya, gimana sih sistem penilaian dosen? Dan pastinya sistem penilaian dosen, setiap dosen itu memiliki hak prerogatif. Di mana sistem penilaian dosen itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Bagaimana caranya supaya kalian bisa beradaptasi terhadap dosen yang mengampu mata kuliah di kelas kalian? Ya, salah satu caranya adalah ya mencoba memahami dosen tersebut. Bisa dengan cara bertanya kepada senior yang pernah mengajar dosen tersebut, ataupun dengan cara-cara yang lain. Ya.
Tujuannya apa? Ya, supaya kalian bisa menyesuaikan, ya, dengan sifat-sifat ataupun watak dosen, karena pasti berbeda-beda setiap watak dosen. Jadi kalian harus mampu beradaptasi. Begitu juga kemampuan beradaptasi. Selama ini kita selama 2,5 tahun ya sudah melakukan adaptasi perkuliahan secara daring. Walau sama halnya dengan hari ini kita webinar secara daring. Ya kita harus mampu beradaptasi. Kalau kita nggak mampu beradaptasi, ya pasti kita akan ketinggalan. Mahasiswa yang sekarang semester 2, semester 4 belum pernah ke kampus. Nanti jika tidak ada kendala semester depan, kalian akan kembali mengikuti kuliah luring, ya, kuliah tatap muka jika tidak ada halangan, ya. Kalian pastinya akan beradaptasi lagi dengan lingkungan Universitas Metodis Indonesia. Ya, jadi kalau yang udah semester 6 mungkin udah pernah mengalami adaptasi perkuliahan, ya. Kalau yang semester 2, semester 4 masih harus mulai beradaptasi kembali. Jadi 6 trik inilah, ya, 6 tips inilah yang saya berikan ke kalian supaya prospek karir kalian sekarang kalian yang berprofesi sebagai mahasiswa bisa dapat menyelesaikan studi sesuai dengan goal kalian, tujuan kalian. Jika ini kalian bisa jalankan dengan baik, ya besar harapan kalian dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Oke, selanjutnya, pengembangan kompetensi. Ini mungkin saya mengangkatnya dari sisi prodi saya, ya, prodi vokasi, karena saya merupakan kaprodi D3 Manajemen Informatika dan D3 Komputerisasi Akuntansi. Sama halnya dengan prodi manajemen tadi, kalau prodi D3 Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi ini bisa dikatakan sebagai anak kembar lah, ya, anak kembar. Jadi yang prodi D3 MI maupun D3 KA kalian adalah anak kembar yang sama-sama berdiri tahun 1999, tapi mulai melakukan aktivitas di tahun 2002. Ya. Jadi kalau dikatakan karena sekarang ini ya udah cukup tua juga, ya, udah 20 tahun. Jadi sudah banyak alumni-alumni yang tersebar di segala penjuru. Ya. Kalau bicara tentang D3 atau program studi vokasi, nah itu selalu goalnya adalah keterampilan, berbeda dengan yang akademik S1. Ya. Kalau akademik lebih ke keilmuan. Nah, kalau kita di prodi vokasi itu lebih ke arah keterampilan, yang ujung-ujungnya kompetensi juga. Jadi kalau kita melihat prodi yang pertama, D3 Manajemen Informatika, apa sih kompetensi yang diharapkan? Ya, pastinya kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dari prodi D3 Manajemen Informatika itu adalah di bidang programming. Nah, baik itu yang sifatnya desktop, web, maupun mobile application. Jadi bagaimana supaya kita bisa meningkatkan keterampilan kita, kompetensi kita di bidang pemrograman? Ya pastinya banyak latihan-latihan yang harus kalian laksanakan. Makanya janganlah banyak mengeluh jika nanti dalam perkuliahan banyak diberikan tugas oleh dosennya. Karena itu cara dari kami selaku dosen untuk meningkatkan kompetensi kalian di bidang pemrograman. Jadi jangan banyak mengeluh. Jika dikasih tugas sama dosen, jangan banyak mengeluh. Karena itu apa? Karena itu adalah tujuan yang harus dicapai di program studi vokasi ini untuk meningkatkan keterampilan kalian. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan atau memiliki kompetensi yang diharapkan setelah kalian lulus dari prodi D3 atau prodi vokasi. Bagaimana dengan prodi komputerisasi akuntansi? Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi kalau di manajemen informatika lebih arah ke satu bidang.
Di prodi komputerisasi akuntansi, ya bagi mahasiswa yang di prodi komputerisasi akuntansi, kalian lebih berat. Kenapa? Karena kalian harus menguasai dua kemampuan, dua keterampilan, yaitu di bidang akuntansi dan keuangannya dan di bidang pemrograman. Nah, yang nanti tujuannya adalah sisi kompetensi. Bagaimana supaya kalian meyakini sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan pilihan kalian? Ya, kalau misalnya kalian lulus dari prodi di Diploma 3, pastinya kalian mendapatkan ijazah. Nah, bagaimana mengetahui kompetensi kalian? Makanya nanti ada yang namanya sertifikasi kompetensi yang harus kalian ikutin. Ya, yang harus kalian ikutin. Dan itu untuk menunjukkan kompetensi kalian di bidang kalian. Apakah itu di bidang pemrograman ataupun di bidang keuangannya. Hal yang sama mungkin di bidang akuntansi. Secara spesifik S1 akuntansi. Ada kompetensi-kompetensi yang harus kalian miliki juga. Begitu juga di bidang manajemen. Ada kompetensi-kompetensi yang harus kalian miliki juga. Dan saran saya, janganlah kalian mencoba menguasai kompetensi yang banyak. Ya. Bukan artinya menutupi pengembangan karir, tetapi fokuslah hanya ke kompetensi yang spesifik, yang memang itu adalah passion kalian, ya, minat kalian, kemampuan kalian, sampai kalian benar-benar kompeten di bidang itu. Setelah itu, barulah kalian bisa melakukan pengembangan kompetensi yang lainnya. Artinya di awal-awal jangan dulu kalian fokus ke banyak kompetensi yang harus kalian pikirkan. Cukup satu kompetensi aja yang sesuai dengan passion kalian. Setelah itu, barulah kalian bisa melakukan pengembangan kompetensi ke kompetensi yang lainnya. Oke, jadi mungkin dari saya nggak banyak ya. Cukup itu aja yang saya sampaikan. Jadi besar harapan saya, apa yang saya sampaikan, ya karena kalian statusnya sebagian besar adalah mahasiswa, ya goal pertama apa? Menyelesaikan studi. Nah, tadi saya udah sedikit banyak membeberkan trip-trip ya yang harus kalian jalankan ya. Hanya sebagai saran, kalau misalnya dijalankan ya mudah-mudahan dapat berguna untuk pencapaian tujuan kalian selama berkuliah di kampus Universitas Metodis Indonesia. Mungkin sampai sini materi yang saya sampaikan. Saya kembalikanlah kepada Ibu Novita Sianipar selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin buat pemaparan materinya. Saya ini agak meralat sedikit ya, tadi saya salah bicara ya tentang jabatan beliau. Jadi Pak Jamaluddin ini merupakan Ketua Prodi D3, Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi Universitas Metodis Indonesia. Benar ya Pak Jamal ya? Benar Bu, benar Bu. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai ke sesi tanya jawab dan aturan mainnya masih sama ya. Jadi bagi mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya bisa raise hand. Nanti setelah saya tunjuk yang bisa bertanya, maka orang yang bersangkutan itu bisa menyebutkan nama atau jurusannya dan kepada siapa pertanyaan itu diajukan. Baru pertanyaannya itu digulirkan. Oke, silakan yang mau bertanya. Oke, sudah ada. Rotua silakan dengan pertanyaannya. Sebutkan nama dulu, Dek. Jurusannya dan kepada siapa. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Rotua Lumbengaul dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Yohanes Chandra. Izin Bapak, pertanyaan saya, dalam perencanaan karir dan pengembangan kompetensi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan yang kita hadapi. Bagaimana cara kita mengatasi hambatan dalam mewujudkan karir
ataupun pengembangan kompetensi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk menghadapi hambatannya, yang pasti kita harus tahu goals-nya dulu ya. Jadi kita harus tahu goals-nya itu pengen jadi apa. Kemudian tadi kan juga saya menyatakan bahwa kita harus tahu bagaimana caranya untuk mencapai goals itu. Jadi teman-teman kalau ingin membuat perencanaan karir, yang pertama tentukan goals-nya dulu. Kemudian goals-nya itu kita bagi dalam tahap yang short term sama long term. Kemudian untuk pengembangan kompetensi sendiri kita harus sesuaikan dengan goals yang ingin kita capai, atau misalkan kita mau karirnya apa nih. Kita cari tahu kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan. Nah, gimana cara tahunya? Tipsnya sebenarnya gampang. Jadi kita sekarang kan banyak tuh website-website yang membagikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, katakanlah tadi JobStreet, ada JobsDB, ada Glints. Nah, di situ coba aja teman-teman klik beberapa lowongan yang teman-teman inginkan. Biasanya di keterangan itu ada job spec-nya. Jadi kira-kira skill apa yang dibutuhkan. Nah, itu biasanya yang harus kita bangun lebih dahulu ketika kita ingin membuat perencanaan karir. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Rotua buat pertanyaannya. Silakan kepada Abigail Tarigan. Kepada siapa pertanyaannya diajukan? Terima kasih Bu Novi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Abigail Tarigan. Saya dari Prodi Manajemen tahun semester 2. Pertanyaan yang saya akan ajukan adalah, mengapa selalu saja wanita karir dianggap remeh oleh orang lain? Dan mengapa selalu saja wanita tidak diberi kesempatan untuk bisa lebih maju? Dan pertanyaan saya berikan kepada Pak Yohanes Chandra. Terima kasih. Silakan Pak Yohanes Chandra, ini pertanyaannya sangat seksis sekali ya. Terima kasih. Sebetulnya saya agak kurang setuju sih. Sebenarnya pada saat ini sebetulnya kesempatan udah diberikan sama kok antara wanita ataupun laki-laki. Jadi kesempatannya sama. Mungkin kalau masih ada yang melihat ada perbedaan, itu mungkin karena mereka menganut budaya yang masih lama ya. Jadi kalau memang di Indonesia, mungkin karena mayoritas memang kita di negara yang Muslim, dan di sana itu ada beberapa pandangan bahwa memang kesempatan untuk wanita itu jauh lebih sedikit daripada untuk pria. Cuman nggak usah khawatir, sekarang itu semuanya udah dibuka lebar semuanya. Jadi sekarang itu makin banyak wanita karir kok. Coba aja dilihat di TV-TV, ataupun sekarang katakanlah mau lihat selebgram, justru banyak yang banyak itu yang cewek-cewek, yang sukses-sukses itu mah yang cewek-cewek. Yang prianya juga tetap ada, mungkin mereka lebih ke yang teknikal dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir sih, sekarang udah beda dengan zaman dulu. Mungkin itu, Bu. Bu Novita, ya, boleh saya tambahkan disampaikan Pak Yohanes tadi? Oh, silakan Pak. Iya, begini, Abigail, saya setuju dengan Pak Yohanes bahwa kita tidak bolehlah mendiskriminasi ya wanita, dipinggirkan gitu. Terbukti ini bukan 1-2 universitas yang saya lakukan penelitian secara observasi. Di berbagai universitas itu ternyata lebih banyak wanita. Yang kedua, ternyata wanita yang lebih berprestasi. Nah, kita 7 cum laude yang baru wisuda, jurusan manajemen, 7-7-nya wanita. Nah, 7 jurusan akuntansi cum laude, 7-7-nya wanita. Jadi wanita itu sudah mempunyai porsi yang sama dengan lelaki, dan saat sekarang ini banyak kok wanita yang menjadi wanita karir. Begitu. Jadi tidak ada dipinggirkan. Gitu Pak Yohanes, saya setuju, dan terima kasih dan saya moderator. Ya. Oke, kita harus sama-sama ingat juga ya, kita pernah punya presiden itu perempuan, ya, Ibu Megawati.
Dan kita punya beberapa menteri itu perempuan juga loh sekarang. Oke, ada pertanyaan lain dari laki-laki dulu ya. Jeprianto Gulo. Silakan Dek, pertanyaannya dan kepada siapa? Silakan Jeprianto. Jeprianto itu kayaknya masih mute. Ini karena Jeprianto masih bermasalah soal teknis. Ini ke Anjani Boru Lumban Gaol. Silakan Anjani dengan pertanyaannya dan kepada siapa? Silakan Anjani. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Saya Anjani Boru Lumban Gaol dari Prodi Manajemen. Ingin bertanya kepada Bapak Yohanes Chandra, mengapa suatu rencana karir yang telah kita buat dengan tujuan karir yang wajar untuk kita, tetapi rencana tersebut kadang tidak menjadi kenyataan gitu Pak, atau karena adanya atau kurangnya pengembangan dari diri kita atau kurangnya pengembangan karir dalam diri kita Pak. Sekian. Silakan Pak Yohanes. Oke, jadi itulah gunanya kita perlu mengevaluasi perencanaan karir kita tadi ya. Mungkin tadi ada tips yang dibagikan sama Pak Robin Hood juga sama. Jadi kita harus selalu mengevaluasi apakah perencanaan karir yang sudah kita bikin itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu nanti kita juga lihat juga apakah kompetensi yang kita miliki itu sudah cukup belum, apakah kita perlu untuk meningkatkannya lagi atau belum. Jadi itulah fungsi dari evaluasi tadi. Jadi bukan berarti bahwa sekali kita membuat perencanaan karir udah stop satu kali aja, enggak. Contohnya misalkan saya dari dulu pengennya berkarir di oil and gas. Tetapi ketika ada situasi bahwa dunia oil and gas pada saat itu terjun bebas, saya harus mengambil langkah. Saya mengevaluasi rencana karir saya. Saya coba melihat di dalam diri saya potensi yang saya miliki itu apa sih? Sebetulnya yang saya suka itu apa sih? Passion saya apa? Ternyata saya suka untuk mendevelop orang. Saya suka membantu orang. Nah, di situ yang paling dekat karir yang bisa saya ambil apa? Oh, human capital. Maka saya langsung develop beberapa kompetensi mengenai human capital management. Nah, di situ adik-adik mahasiswa dan mahasiswi juga diharapkan bisa mengevaluasi juga perencanaan karir. Katakan tadi ada yang short term, udah tercapai belum? Kenapa kok tidak tercapai? Nah, why-nya ini harus dijawab. Dan harus diselesaikan atau dicari solusinya. Mungkin itu. Mungkin Pak Robin Hood bisa menambahkan atau Pak Jamal. Ya, ini silakan. Saya pikir cukup dari saya, Bu Moderator. Oke, saya ada pertanyaan juga ya. Terima kasih ya buat Anjani ya. Saya ada pertanyaan juga. Saya penasaran ini ya dari kedua narasumber yang lain, Pak Robin Hood sama Pak Jamal. Sampai saat ini Pak, kira-kira sebenarnya kelemahan daripada mahasiswa kita ini apa ya untuk bisa meningkatkan kompetensi mereka? Bisa dimulai dari Pak Robin Hood. Kan kita mau meningkatkan kita mau meningkatkan kompetensi mahasiswa kita ya Pak ya. Kira-kira di mana letak keterbatasan kita sehingga sepertinya kita melihat kompetensi ini kurang ya. Kurang ada pada alumni kita. Ya, terima kasih Bu Nopi. Saya melihat ya, adik-adik mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa, nah, kemauan belajarnya sangat lemah, begitu. Nah, jadi kemauan belajarnya sangat lemah, lalu sistem belajarnya SKS, sistem kebut semalam. Nah, besok mau ujian, malam ini kebut, baca sampai habis. Nah, sampai pagi baru baca. Lalu membaca literatur ya kurang lah Bu Nopi. Dan saya pikir gini, harus dikembangkan budaya diskusi para mahasiswa. Nah, ini kalau dibandingkan dengan waktu masanya saya kuliah, itu budaya diskusi itu sangat respect loh, sangat penting. Jadi itulah Bu, jadi memang lemah
daya belajarnya, kemudian sistem kebut semalam, lalu baca literatur kurang, dan diskusinya saya pikir masih kurang, Bu. Dan seandainya mereka mau menyadari hal ini, nah lalu kita harus kebut potensi kita. Maka mudah-mudahan berpotensi lah akhirnya mahasiswa kita ini, lulusan kita ini. Dan saya, Bu, sekarang sudah mengupayakan bahwa mereka saya harapkan magang. Magang juga, tapi magang mandiri. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang sama dengan Pak Jamal, saya juga masih penasaran ya, Pak ya. Kira-kira sebenarnya kampus sudah menyediakan nggak sarana atau kegiatan yang memang menurut kita itu bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa? Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Jadi ya, saya ambil dari pengalaman saya ya di prodi diploma, pertama di mata kuliah saya, yaitu di bidang programming. Sebenarnya kendala yang dihadapi mahasiswa kita itu adalah kemauan mereka untuk mencoba dan berlatih. Ya. Karena biasanya kalau misalnya kita memberikan latihan-latihan pembuatan program ke mahasiswa kita, diubah sedikit aja, soalnya sudah mengeluh. Mereka tidak ada upaya untuk mencoba terlebih dahulu. Yang ada hanya mengeluh dulu. Dan keinginan mereka untuk berlatih. Ya, walaupun tadi yang Ibu tanyakan, fasilitas yang sudah kita sediakan itu, misalnya di bidang programming kita sudah ada laboratorium komputer, ada 3. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Kalau dulu masih luring, itu di luar jam perkuliahan, bisa dimanfaatkan mahasiswa. Bahkan selama daring ini, saya mengizinkan mahasiswa untuk memanfaatkan lab komputer kita sepanjang waktu. Apabila mahasiswa kita terkendala dari sisi sarana dan prasarana untuk mengikuti perkuliahan. Jadi artinya kita menyediakan sarana dan prasarananya supaya mahasiswa bisa meningkatkan kompetensi. Ya, tinggal kendalanya di mahasiswa. Mau tidak mahasiswa memanfaatkan apa yang telah disediakan kampus. Kebanyakan, ya, mohon maaf ya, seperti yang tadi saya katakan, mahasiswa lebih cenderung mengeluh dulu, hopeless dulu, sebelum mereka berusaha. Mungkin itu dari saya, Bu Novita. Ya. Terima kasih ya Pak Jamaluddin. Ini kan tadi udah ada paparan sedikit ya dari Pak Robin Hood dan Pak Jamaluddin tentang kekurangan dari kampus UMI ya Pak Johannes Chandra. Saya mau curi ilmu sedikit aja ya, karena ada profesional coach juga di sini ya. Jadi pengen tahu lah ya, kira-kira dari profesional pandangan Bapak lah ya. Kira-kira apa sih yang bisa kami buat dari kampus untuk bisa meningkatkan gairah mahasiswa inilah untuk belajar, meningkatkan kompetensi mereka, mempersiapkan diri, merencanakan career path mereka yang lebih cemerlang, itu gimana Pak? Oke, kalau tadi yang dari pemaparan para narasumber tadi, mungkin kalau yang saya lihat yang lebih menjadi masalah itu lebih ke arah motivasi ya. Jadi lebih ke arah motivasi dari teman-teman mahasiswa untuk memberikan effort lebih. Nah, mungkin dalam hal ini bisa diberikan satu kayak semacam diadakan coaching klinik dari para alumni yang sudah sukses. Jadi kita belajar dari kisah sukses mereka itu seperti apa, karena kenapa kok para alumni? Karena mereka mengalami hal yang sama. Jadi ketika mereka memberikan tips dan trik, itu akan lebih relate kepada teman-teman mahasiswa. Jadi dari situ teman-teman bisa dapat motivasi yang lebih untuk bisa sama sesukses para alumni ini. Mungkin itu tips yang bisa saya kasih sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Johannes Chandra ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, saya kira juga dari rekan-rekan mahasiswa yang raise hand ini masih ada, dari saya sendiri masih ada ya. Tapi waktu kita sangat terbatas. Terima kasih buat 3 narasumber kita yang sangat berkompeten hari ini, Pak Johannes Chandra, Pak Robin Hood, Pak Jamaluddin. Semoga kita diberikan kesempatan bertemu di virtual meeting lainnya atau di kehidupan yang
nyata. Terima kasih. Saya kembalikan acara selanjutnya kepada MC kita, Maria Madalena. Silakan Maria. Ya, terima kasih kepada Ibu Novita Syanipar yang telah memandu acara penyampaian materi dan memimpin diskusi serta tanya jawab. Sebelum kita mengakhiri acara SKP UMI seri 3 hari ini, 3 peserta SKP UMI seri 2 bulan Juli lalu yang beruntung mendapatkan door prize karena status atau story media sosial yang terbaik akan dihubungi via email oleh panitia. Kami ucapkan selamat kepada 3 peserta yang beruntung. Kita sudah masuk di penghujung acara. Mewakili segenap panitia, kami ucapkan terima kasih kepada Dekan dan Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, Bapak, Ibu dosen, para pembicara, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung di acara sharing Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia SKP UMI seri 3 pada hari ini yang bertema perencanaan karir dan pengembangan kompetensi mahasiswa. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disampaikan di kolom chat. Sertifikat akan dikirimkan ke email yang diisikan oleh Google Form daftar hadir. Sampai jumpa kembali pada SKP UMI seri berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Terima kasih. Sampai Terima jumpa kasih lagi. Bu, makasih Pak Jamal, Pak Johannes, makasih. Sama-sama, terima kasih. Pak Robin. Terima kasih, Pak Chandra. All the best buat Pak teman-teman Chandra. semua. Saya mohon izin ya Pak, ya Bu. Saya izin Ya, pamit juga ya. silakan. Ya. Izin live juga. Ya, silakan. Saya live ya, Maria. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah berpartisipasi. Terima kasih, Helena. Maaf ya, belum sempat ya. Sarangeo, Helena, Rotua, anak-anak ibu yang lain.